Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu dalam syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap gumul sehingga tetap teguh berdiri saat ini. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah berdiri, kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, memang Engkaulah ya Tuhan yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di hidup kami, segala sesuatu yang kami terima, itu asalnya daripadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, Engkau memberkati setiap proses yang berjalan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik dan Engkau juga berkenan dengan peribadahan yang kami lakukan pada malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Dipersilakan duduk kembali. Naikkan
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman, namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati ya Tuhan masing-masing dari kami, hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat merenungkannya dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kidung Agung adalah kitab yang berisikan lagu-lagu kesukaan dan lagu-lagu yang paling penting di antara lagu-lagu yang diciptakan oleh Salomo. Mungkin kitab ini merupakan lagu kesukaan Salomo karena menggambarkan cintanya kepada seorang perempuan muda yang disebut sebagai gadis sulam yang ada dalam pasal 6 apabila kita ingin menyelidikinya lebih lanjut. Beberapa ahli tafsir menginterpretasikan pernikahan Salomo dengan gadis sulam ini merupakan satu-satunya hubungan perkawinan yang berarti dan intim yang pernah dialami oleh Salomo. Ini merupakan gambaran Kitab Kidung Agung secara keseluruhan. Sedangkan pembacaan saat ini, pembacaan kita menggambarkan tentang nyanyian mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Kita pasti bingung, wah, kok cinta-cintaan ada di dalam Alkitab sih? Kidung Agung dimasukkan ke dalam Alkitab karena kisah dari Kidung Agung ini, sajak-sajak yang dibuat oleh Salomo itu menggambarkan tidak hanya cinta kepada pasangan, tetapi juga mengibaratkan cinta dari kita kepada Allah. Karena Yesus juga sudah memberikan perumpamaan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
mempelai laki-laki adalah Kristus dan mempelai perempuan adalah kita, manusia. Maka dari itu Kidung Agung dimasukkan ke dalam kanonisasi Alkitab. Kita masuk ke dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Di ayat 16 menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung." Bunga bakung rupanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, merupakan tanaman yang mudah dijumpai di daerah Israel. Yesus menyebutkan bunga bakung saat mengajarkan murid-muridnya untuk hidup bebas dari kekhawatiran. Dalam Kidung Agung sendiri, mempelai wanita diumpamakan seperti bunga bakung. Ada apa dengan bunga bakung? Bahkan kita sering menyanyikan lagu tentang bunga bakung. Tuhan Yesus sahabatku, bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah. Nah, kita sering menyanyikan lagu tentang bunga bakung. Ada apa dengan bunga bakung? Bunga bakung itu unik, Bapak Ibu, karena berada di lembah-lembah. Bahkan ada di antara duri-duri. Dia tetap tampil gilang gemilang dan cemerlang di antara tumpukan duri yang siap dibakar dan dibinasakan. Dalam pembacaan pada saat ini, bunga bakung artinya perawatan Allah. Sekalipun keadaan kita sedang menuju pada kehancuran, sedang jatuh-jatuhnya, sedang terpuruk, tetapi Allah merawat kita sehingga kita tetap kuat, sehingga kita tetap tegar, sehingga kita tetap mampu menghadapi, menjalani kehidupan kita. Akan tetapi, banyak dari kita lebih fokus pada perawatan Allah atas diri kita. Bukan fokus kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Banyak dari kita yang hanya fokus kepada apa yang Tuhan bisa beri untuk kita. Tetapi kita tidak pernah bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Ketika kita meminta dan terus meminta di dalam doa kita, seharusnya kita juga bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya bagi Tuhan? Ketika Tuhan sudah menyerahkan segalanya untuk kita sebagai jawaban atas setiap doa kita, seharusnya kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa saya sudah menyerahkan segalanya untuk Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kidung Agung mengajarkan kita tentang kedewasaan rohani. Hubungan yang dewasa, hubungan yang benar-benar matang, khususnya dengan Tuhan, tidak ada lagi tuntutan. Yang kita tahu hanya kesadaran bahwa kita milik Tuhan dan harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita jangan fokus lagi pada kepentingan diri sendiri, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan.
Kita akan menikmati hadirat Tuhan selama 24 jam dalam satu hari tanpa ada henti. Asalkan kita mau bersekutu dengan intim bersama Tuhan. Ketika kita dipeluk oleh Tuhan, maka kesenangan duniawi kita akan hilang, lenyap, binasa. Diganti dengan kesenangan yang surgawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu mengenal istilah PHO, perusak hubungan orang. Dalam kehidupan beriman, Bapak Ibu, kesenangan duniawi adalah perusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita lanjut ke ayat yang ke-17. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bukti belum dewasanya seorang mempelai perempuan yang adalah kita, manusia. Kalimat sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang mengartikan sebelum masalah datang kepadaku, nyatakan kuasa-Mu untukku, sehingga aku akan bisa mengalahkan masalahku, Tuhan. Jadi di sini maksud dari kalimat ini, orang-orang Israel, terutama laki-laki, tentu bekerja ke ladang, dan dia akan balik pada saat senja. Makanya di sini dibilang, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah. Sang mempelai perempuan ingin mengatakan bahwa tolong balik sebelum malam, sebelum senja. Karena aku takut kalau ada apa-apa, siapa yang akan menolongku? Aku butuh kamu untuk menjaga, untuk melindungiku. Seharusnya bukan seperti itu pola pikir seseorang yang sudah dewasa di dalam iman. Seharusnya kita berkata, Tuhan, aku cinta Engkau, aku mengasihi Engkau, tulus. Jadi apapun yang aku hadapi, aku percaya Engkau bersamaku. Aku tidak takut dengan persoalan, dengan masalah, dengan tantangan. Karena aku percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi ayat ini mengisahkan tentang ketakutan. Contoh dalam Alkitab yang membuktikan belum dewasanya iman seseorang, salah satunya adalah Ayub. Di pasalnya yang pertama, ayat ke-5 dalam kitab Ayub, tertulis, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub,
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sepintas terlihat benar apa yang dilakukan Ayub. Tetapi sebenarnya Ayub melakukan semua itu karena dia takut anak-anaknya bermasalah. Ayub melakukannya bukan dengan ketulusan hatinya, tetapi karena ketakutan. Takut anak-anaknya tertimpa murka dari Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja bukan dengan ketulusan hati kita, tetapi karena ketakutan. Takut karena tertimpa masalah. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja bukan dengan ketulusan hati kita, tetapi karena sudah jatuh sakit, baru mengingat Tuhan. Ada istilah umur tidak menentukan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Sama halnya dengan iman. Umur tidak menentukan seseorang dapat menjadi dewasa di dalam iman. Bahkan ada orang yang tua sekalipun yang sudah mengalami banyak hal, bahkan terpahit sekalipun, tetap tidak berkembang imannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini mengingatkan kepada kita tentang hubungan yang dewasa dalam iman. Layaknya hubungan suami istri, atau layaknya hubungan pacaran, kita akan menyerahkan segalanya untuk pasangan kita, bukan? Kita akan menyerahkan rasa percaya kita sehingga sampai ada istilah cinta itu buta. Apalagi ini khususnya untuk anak-anak muda. Saking percayanya, saking memberikan trust kepada pasangannya, banyak anak muda yang apa dibilangnya, mungkin bodoh dalam hal percintaan. Sudah disakiti, sudah dibohongi, masih tetap percaya. Tidak hanya rasa percaya, bahkan pikiran kita pun kita serahkan seluruhnya kepada pasangan kita. Terutama untuk suami dan istri. Pasti terus-menerus memikirkan pasangannya, keluarganya terutama. Wah, hari ini istriku ngapain ya? Hari ini suamiku kerjanya bener gak ya? Hari ini kita mau makan apa ya nanti ya? Untuk menyenangkan pasanganku. Kita terus berpikir, dan berpikir. Memikirkan pasangan kita. Tidak hanya itu. Bahkan tenaga kita juga terkadang kita serahkan kepada pasangan kita. Hingga kita rela merasakan capek, letih, lelah untuk membuat pasangan kita bahagia. Semuanya kita berikan kepada mereka.
Kita serahkan seluruhnya. Begitu juga baiknya kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya memberikan seluruhnya, menyerahkan segalanya kepada pasangan, tetapi juga menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Seperti kita menjalin hubungan dengan pasangan kita, marilah kita menjalin hubungan seperti itu dengan Tuhan juga, yang memikirkan kebahagiaannya. Kita pernah berpikir apa atau tidak? Tuhan bahagia nggak ya kalau aku ngelakuin ini? Nggak pernah. Kita pasti mikirnya, dia seneng nggak ya kalau aku kasih ini? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita belajar untuk menjadi dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang boleh mengingatkan kami untuk dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam iman. Tidak hanya menjadi pribadi yang dewasa di dalam bertindak dan berpikir. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, karena Engkau sendiri tahu kami hanyalah manusia yang terkadang ketika digoda oleh hal-hal yang bersifat mementingkan diri kami sendiri, kami mudah untuk lemah terhadap godaan itu ya Tuhan, sehingga kami masuk ke dalam hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Maka dari itu ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Kami tahu itu sulit ya Tuhan, tetapi kami mau berproses
untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam ajaran dan jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami, yaitu GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan program-program baik yang sudah dijalankan maupun yang sedang direncanakan. Kau berkati juga program ibadah yang masih dilakukan secara online ya Tuhan. Engkau berkati juga rencana peneguhan CD yang akan dilakukan pada bulan September ini, maupun Engkau berkati semua program yang telah ada ya Tuhan, sehingga segala aktivitas, segala kegiatan yang boleh kami lakukan, yang boleh melibatkan kami, itu dapat menjadi berkat ya Tuhan, dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Aprianus Libat, PHMJ, Majelis Jemaat, BPPJ, Koordinator Sektor, Pengurus ke-6 Pelayanan Kategorial, Pengurus Komisi, dan juga karyawan kantor ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas dan panggilan mereka dengan tulus, dengan kesungguhan hati, sehingga segala sesuatunya dapat menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Shalom DKI Jakarta, mungkin yang sedang dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah tepat di bagian yang mereka rasakan sakit ya Tuhan. Sehingga bilur-bilur-Mu, dan sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan, pemulihan, pelawatan yang daripada Tuhan. Dan melalui kesembuhan yang mereka alami, yang mereka rasakan, nama-Mu dipermuliakan, diagungkan di dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi saksi nyata bahwa kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, di dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat tetap terus bersuka cita. Apapun yang mereka kerjakan kiranya dapat menjadi berkat. Kau jauhkan dari segala macam rasa letih, lesu, capek. Engkau berikan terus mereka semangat ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang dalam pergumulan, yang mungkin kami tidak tahu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau campur tangan di dalam kehidupan, permasalahan, tantangan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tidak merasa Engkau meninggalkan mereka. Sehingga mereka boleh dapat tetap terus mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan, boleh diagungkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Kau memberkati terus ya Tuhan bangsa dan negara kami ini. Kau berkati program-program yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan oleh pemerintah, khususnya ya Tuhan untuk meminimalisir pandemi ini. Kiranya Engkau tetap menjaga, Engkau tetap melindungi, Engkau melawat bangsa kami, negara kami ya Tuhan, Indonesia. Sehingga pandemi ini boleh berhenti ya Tuhan. Kami boleh bebas. Kau berkati, Kau jamah para korban ya Tuhan yang terkena paparan virus ini, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka.
Kau berkati juga tim medis yang terus-menerus bekerja tanpa henti. Kiranya Kau memberkati mereka sehingga mereka dapat terhindar dari paparan virus ini ya Tuhan. Mereka dapat tetap sehat, mereka dapat tetap kuat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami tahu mereka pasti takut juga ya Tuhan. Mereka juga pasti merindukan keluarga mereka ya Tuhan, berkumpul bersama. Maka dari itu kiranya Kau melindungi mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami dan juga masyarakat Indonesia ya Tuhan, sehingga dapat tetap terus mematuhi kebijakan yang sudah diprogramkan, mencuci tangan, menggunakan masker, sehingga kami dapat bekerja sama dalam meminimalisir keadaan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk pejabat pemerintah negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Engkau memakai mereka sehingga kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kepemimpinan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kami yang sudah boleh meluangkan waktu untuk dapat berkumpul, bersekutu, memuji, merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau tetap terus menjaga melindungi kami, berikan kami selalu kesehatan, berikan kami selalu kekuatan di dalam kami menjalani aktivitas tanggung jawab dan segala kegiatan yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami, Engkau terus memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu di dalam dunia ini. Dan kiranya ya Tuhan, kehadiran kami, baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam lingkungan pekerjaan kami, di dalam lingkungan pelayanan kami, maupun di dalam lingkungan masyarakat, boleh mendatangkan damai sejahtera ya Tuhan. Kasih kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang
Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang menyatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Dan sekarang, pulanglah serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua dari hari ini, esok, hingga selama-lamanya.